Ku pecat suamiku dari kantor karena berani selingkuh dengan sekretarisnya. Ku buat dia miskin dan menderita. Gedung berlantai 7 dengan nama perusahaan yang terpampang megah di atasnya menjadi saksi bisu perjalanan hidup Vidya selama lebih dari 1 dekade. Pagi itu, ia melangkah dari mobil dengan langkah tenang. Sepatu hak tingginya berdetak pelan menyentuh marmer halaman kantor pusat PT Ananta Tama. Perempuan itu mengenakan blazer abu muda yang pas membingkai tubuh rampingnya. Rambut disanggul sederhana, dan wajah yang dirias tipis namun elegan. Vidya bukan hanya dikenal sebagai direktur utama di perusahaan tersebut, melainkan juga sebagai sosok yang cerdas, tangguh, dan sangat teliti dalam setiap keputusan yang diambil. Dalam dunia yang sebagian besar masih dikendalikan oleh pria, Vidya berhasil membuktikan bahwa seorang perempuan bisa menjadi pemimpin yang disegani tanpa kehilangan sisi kehangatan dan keanggunannya. Tak heran, setiap langkahnya selalu menimbulkan kombinasi antara kekaguman dan rasa hormat dari orang-orang di sekitarnya. Di balik seluruh pencapaiannya, kehidupan pribadi Vidya juga tampak harmonis. Ia menikah dengan Dodi, pria yang dikenalnya sejak masa kuliah. Saat itu Dodi merupakan asisten dosen yang cerdas dan disukai banyak mahasiswi. Namun entah mengapa, justru Vidya yang berhasil merebut hati pria itu. Mereka menikah tak lama setelah lulus dan membangun hidup bersama dari titik paling dasar. Vidya memulai karirnya di bagian administrasi perusahaan, sedangkan Dodi sempat berpindah-pindah pekerjaan sebelum akhirnya bergabung dengan perusahaan Vidya sendiri 5 tahun lalu sebagai kepala divisi pemasaran. Pagi, Bu Vidya. Sapaan hangat dari satpam dan resepsionis menyambutnya. Vidya hanya tersenyum dan mengangguk kecil sebelum masuk ke lift khusus direksi. Pagi itu dimulai seperti biasa. Secangkir kopi hitam di ruang kerjanya, laporan bulanan dari manajer keuangan, serta evaluasi target kuartal dari divisi-divisi utama. Tak ada yang tampak salah. Pukul 10 pagi, Dodi muncul di ruangannya untuk rapat koordinasi. Ia mengenakan jas biru dongker, dasi bermotif geometris, dan membawa tablet yang penuh dengan data. Vidya memperhatikan suaminya sejenak sebelum memberikan isyarat untuk duduk. "Tim kamu siap untuk presentasi besok?" tanya Vidya. "Siap, tapi aku butuh tambahan budget promosi digital. Target tahun ini terlalu tinggi kalau hanya mengandalkan saluran lama," jawab Dodi dengan nada profesional. "Bahas dulu dengan bagian keuangan. Aku tidak akan menyetujui tambahan anggaran tanpa analisis yang masuk akal." Dodi mengangguk. Di ruang rapat, tak ada sapaan personal, tak ada panggilan sayang, dan tidak ada candaan pasangan. Mereka menjaga profesionalitas seperti yang seharusnya dilakukan 2 orang eksekutif. Dan itu memang kesepakatan mereka sejak awal. Namun meski terlihat tegas dan teratur, sebenarnya Vidya selalu menyisakan ruang kecil untuk sisi personal di antara hubungan mereka di kantor. Ia percaya, harmoni rumah tangga tidak boleh tercampur dengan tekanan pekerjaan, tapi bukan berarti harus benar-benar dingin. Maka setiap pulang ke rumah, Vidya selalu memastikan bahwa ia menjadi istri, bukan direktur. Malam harinya, rumah mereka yang terletak di kawasan elit Jakarta Selatan tampak tenang. Dodi duduk membaca berita dari tablet, sementara Vidya menyiapkan teh hangat. Televisi menyala, tapi tak benar-benar ditonton. "Aku lihat kamu sibuk sekali akhir-akhir ini," ujar Vidya sambil duduk di sebelahnya. Dodi menoleh sekilas. "Ya, beberapa proyek klien mulai jalan bersamaan. Aku harus bolak-balik ke kantor sampai malam." Vidya mengangguk pelan, meski ada seberkas kelelahan di matanya. "Jangan sampai terlalu memaksakan diri. Kamu butuh istirahat juga." "Tenang, aku tahu batasnya," jawab Dodi sambil menyentuh tangan istrinya. Percakapan itu tak panjang, tapi cukup untuk membuat Vidya merasa semuanya baik-baik saja. Bahwa meski kesibukan menyita waktu, rumah mereka tetap utuh, cinta mereka tetap terjaga. Ia tidak tahu bahwa di saat yang sama, ada bagian dari rumah tangga mereka yang mulai retak tanpa suara. Keesokan paginya, Vidya tiba di kantor lebih awal dari biasanya. Ada laporan mendadak yang harus dibaca sebelum rapat. Saat berjalan menuju ruangannya,
Ia sempat melihat Dodi tengah bercakap dengan seorang perempuan muda berambut panjang lurus dan mengenakan rok pensil hitam. Sekilas, perempuan itu tertawa kecil sambil menyentuh lengan Dodi. Vidya tak memberi respons. Ia tahu perempuan itu. Dina, sekretaris baru yang ditempatkan di divisi pemasaran atas permintaan Dodi. Diperkenalkan sebagai lulusan baru yang cerdas dan cepat belajar. Vidya tidak terlalu ambil pusing. Ia percaya Dodi bisa membimbing staf manapun tanpa masalah. Hari-hari berlalu. Vidya semakin tenggelam dalam pekerjaan. Proyek ekspansi ke luar negeri mulai masuk tahap negosiasi. Ia bahkan harus terbang ke Singapura dan Kuala Lumpur dalam 1 pekan. Di sela-sela jadwal padat itu, ia selalu menyempatkan untuk menelepon Dodi, meski hanya sekadar menanyakan apakah suaminya sudah makan atau belum. Jaga kesehatanmu. Jangan kebanyakan lembur. Pesan Vidya suatu malam dari kamar hotel. Aku baik-baik saja. Kamu juga jangan terlalu keras pada diri sendiri. Jawab Dodi dengan suara yang hangat. Vidya meletakkan ponsel dengan perasaan lega. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa tempat tidur hotel terasa lebih sunyi dari biasanya. Setelah kembali ke Jakarta, Vidya mulai merasa ada sesuatu yang berubah. Dodi mulai sering keluar malam, mengaku harus bertemu klien atau mengikuti pelatihan. Vidya tidak langsung curiga. Ia lebih memilih berpikir positif. Toh, Dodi sudah membuktikan bahwa ia bisa dipercaya. Namun, intuisi perempuan terkadang bekerja dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Vidya mulai memperhatikan hal-hal kecil. Seperti parfum baru yang dipakai Dodi, nada bicara yang sedikit lebih cepat saat menjelaskan kemana ia pergi, atau keengganan Dodi menyentuhnya di malam hari dengan alasan kelelahan. Kenapa kamu jarang pulang bareng aku? Tanya Vidya suatu sore. Kadang aku harus jaga jam kerja anak-anak tim. Mereka butuh motivasi. Kalau aku pulang duluan, kesannya kurang support. Vidya mengangguk. Ia tidak membantah. Tapi ada ruang hampa di dalam hatinya yang tidak bisa dijelaskan. Seolah ada bayangan asing yang mengintip di balik pintu rumah tangganya. Suatu malam, ia memutuskan untuk membuka laporan aktivitas divisi pemasaran. Hanya karena ingin tahu seberapa padat jadwal Dodi akhir-akhir ini. Ia memanggil sekretaris pribadinya dan meminta salinan detail agenda tim pemasaran selama 2 bulan terakhir. Beberapa jadwal tampak aneh. Rapat internal yang tak tercatat di sistem, kegiatan luar kantor yang tidak dilaporkan. Namun Vidya menahan diri. Ia tahu, jika ingin menyelidiki lebih jauh, ia harus melakukannya dengan kepala dingin. Ini bukan hanya tentang dirinya sebagai istri, tapi juga sebagai pemimpin perusahaan. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, Vidya menyimpan rasa ragu dalam diam. Ia menatap keluar jendela ruang kerjanya yang menghadap ke jalan raya. Mobil-mobil berlalu dengan kecepatan masing-masing. Orang-orang berjalan terburu-buru dengan beban yang tak terlihat. Vidya menyandarkan tubuhnya ke sandaran kursi, memejamkan mata sebentar, dan bertanya dalam hati, apakah semua ini hanya ketakutannya sendiri, atau ada sesuatu yang memang sedang disembunyikan? Vidya menatap kalender meja di ruang kerjanya. Ada 2 lingkaran merah yang ia buat sendiri dengan pulpen. Tanggal 12, ulang tahun pernikahan mereka yang ke-13. Lalu tanggal 19, pertemuan penting dengan investor asing yang akan membuka peluang merger strategis. Biasanya, tanggal 12 akan diisi dengan makan malam romantis, saling bertukar kado kecil, dan menyimpan waktu untuk mengenang masa-masa awal membangun rumah tangga bersama. Tapi tahun ini, Vidya ragu Dodi masih ingat. Hari-hari belakangan, kesibukan Vidya bukan hanya soal proyek bisnis, tetapi juga tentang mengamati pola-pola kecil yang terasa janggal. Ia tidak ingin bersikap paranoid, tapi ia juga bukan perempuan naif yang menutup mata saat hatinya mulai memberontak. Ia mulai diam-diam memperhatikan pergerakan Dodi, mencatat jam pulang, mencermati penjelasan-penjelasan yang tak lagi utuh. Suaminya kini sering lupa hal-hal sederhana, seperti letak dasi favoritnya atau warna teh yang biasa Vidya buatkan tiap pagi. Suatu sore, Dina, sekretaris divisi pemasaran, datang ke ruangannya dengan alasan menyerahkan berkas evaluasi promosi. Vidya menerima map biru itu, mengangguk sopan, dan memperhatikan wajah Dina tanpa terlalu mencolok.
Perempuan muda itu tampak biasa saja. Bibirnya diberi lipstik tipis warna karamel, rambut disisir rapi dan dikuncir setengah. Namun ada sesuatu di sorot matanya yang membuat Vidya enggan mengalihkan pandangan terlalu cepat. "Terima kasih, Mbak Dina. Nanti saya pelajari," ucap Vidya. "Baik, Bu Vidya. Kalau ada yang kurang jelas, bisa langsung hubungi saya." Setelah Dina pergi, Vidya membuka map itu. Laporan evaluasi tertulis dengan rapi, sesuai struktur standar. Namun saat membaca halaman ke-6, matanya berhenti pada sebuah tabel yang menampilkan jadwal kunjungan promosi ke sejumlah mitra. Ada satu catatan kecil bertinta biru di sisi kanan lembar itu. "Jemput, D. Pukul 10.45 lokasi meeting berubah mendadak." Vidya menarik napas dalam. D. Bisa berarti Dodi. Tapi ia tak mau terlalu cepat menyimpulkan. Ia tahu, curiga tanpa bukti hanya akan merusak logika. Maka malam itu, saat semua karyawan sudah pulang dan hanya tinggal beberapa lampu lantai 5 yang menyala, Vidya mengambil kunci cadangan ruang kerja divisi pemasaran. Ia melangkah pelan menyusuri lorong kantor. Ruangan itu tenang dan rapi. Meja-meja sudah ditinggal, komputer dalam mode sleep. Tapi ruang kerja Dodi dan ruang sekretaris Dina berada di sisi paling ujung, dipisahkan kaca buram setinggi dada. Vidya menyalakan satu lampu kecil, membuka komputer Dina dengan menggunakan login cadangan IT perusahaan. Folder bernama Promosi a Klien terlihat biasa saja. Tapi di dalamnya, ada subfolder bernama Dokumen Revisi, dengan tanggal yang baru dimodifikasi beberapa hari lalu. Vidya membukanya. Ada beberapa dokumen, dan salah satunya berupa draft proposal. Saat dibuka, di bagian catatan revisi, ia menemukan teks tak wajar. "Meeting bisa disesuaikan, asal jangan terlalu siang. Aku suka makan siang bareng kamu." Tak ada inisial, tak ada nama. Tapi kalimat itu cukup untuk membakar bara curiga yang selama ini hanya mengintai dari bayang-bayang. Vidya mematikan komputer, menghapus jejak, lalu meninggalkan ruangan tanpa suara. Malam itu ia pulang dengan kepala penuh pertanyaan dan hati yang terasa lebih berat dari biasanya. Di rumah, Dodi sudah di kamar, setengah tertidur. Vidya melihat jaketnya dilempar sembarangan di kursi, sepatu masih di ruang tamu, dan dasi tercampak di ujung ranjang. Ia menyentuh dasi itu, mengamati motifnya. Sama dengan dasi yang dipakai Dodi saat rapat evaluasi minggu lalu. Hari yang sama dengan catatan dalam file Dina. Vidya duduk di sisi tempat tidur, mengamati wajah suaminya yang tampak lelah, atau mungkin terlalu nyaman untuk menyembunyikan rahasia. "Aku tadi ke kantor kamu sebentar," kata Vidya pelan. Dodi membuka mata, setengah bingung. "Ada apa?" "Lihat laporan promosi. Aku rasa ada beberapa bagian yang perlu aku pahami langsung." Dina cukup detail menyusunnya. Dodi mengerjapkan mata, kemudian mengangguk. "Oh, ya. Dia memang teliti. Baru 3 bulan, tapi cukup bisa diandalkan." Vidya tak berkata apa-apa lagi. Ia hanya menatap langit-langit kamar, mencoba meredam gelombang emosi yang mulai meluap dalam diam. Keesokan harinya, Vidya menghubungi seseorang yang sudah lama tak ia temui. Randy, teman kuliah yang kini bekerja sebagai konsultan keamanan digital. Setelah pertemuan singkat di sebuah kafe kecil di Senopati, Randy setuju membantu menyelidiki komunikasi internal antara Dodi dan sekretarisnya. Bukan penyadapan ilegal, melainkan analisis metadata dan akses audit sistem perusahaan. "Butuh waktu 2 atau 3 hari, ujar Randy. "Tapi aku janji nggak akan ada yang tahu kecuali kamu." Vidya mengangguk. "Aku cuma mau tahu kebenarannya. Setelah itu, baru aku bisa putuskan langkah selanjutnya." Hari-hari selanjutnya dilalui dengan tekanan batin yang luar biasa. Vidya tetap menjalankan semua tugas kantor seperti biasa. Rapat dengan investor, review laporan audit, hingga meninjau proyek ekspansi. Tapi di sela-sela kesibukan itu, pikirannya terus dipenuhi pertanyaan yang menggantung. Apakah ia sedang berlebihan? Ataukah justru selama ini ia terlalu menutup mata? 4 hari kemudian, Randy mengirimkan email berisi hasil analisis. File itu ia buka dengan jari bergetar.
Dalam folder terlampir, ada 2 file utama, percakapan email antara akun kerja Dodi dan Dina, serta log file meeting internal yang mencatat lokasi-lokasi di luar kantor yang tidak tercantum dalam sistem perusahaan. Percakapan itu tidak gamblang menyebut hubungan asmara, tapi ada cukup banyak kalimat yang merujuk pada pertemuan di luar jam kerja, makan malam di restoran tertentu, hingga rencana perjalanan dinas yang sebenarnya hanya mereka berdua yang tahu. Vidya menutup laptopnya, menatap meja kerjanya dengan mata berkaca. 1 dekade lebih ia menghabiskan hidup bersama Dodi. Dari membangun karir, menabung demi rumah pertama mereka, hingga menyusun rencana pensiun kelak. Tapi semua itu kini seperti pasir yang diguyur air, luluh tanpa bentuk, hanyut tanpa bisa dicegah. Sore itu, ia tidak pulang lebih awal seperti biasanya. Ia duduk sendiri di balkon kantor, menatap langit Jakarta yang perlahan berganti warna. Dari biru muda ke jingga, lalu ke kelabu tua. Beberapa burung melintas, seperti bergegas pulang. Tapi Vidya masih di sana, membiarkan angin membawa suara dalam kepalanya yang terus bertanya, "Kenapa harus Dina? Kenapa harus seperti ini caranya?" Malamnya, saat Dodi baru masuk rumah dan membuka sepatu, Vidya berdiri di depan pintu kamar dengan pandangan tajam. "Aku tahu semuanya," katanya pelan. Dodi membeku. Untuk pertama kalinya dalam 15 tahun, ia kehilangan kata-kata. Sorot matanya yang biasanya tenang kini bergolak, antara panik, bersalah, dan takut. Vidya tak menunggu penjelasan. Ia hanya berkata, "Aku beri kamu waktu 3 hari untuk memilih. Keluarkan Dina dari kantor, atau aku akan urus sendiri semuanya." Kemudian ia berbalik, masuk ke kamar, dan menutup pintu tanpa suara. Pagi itu Jakarta diselimuti hujan rintik yang jatuh tanpa suara. Di perumahan elit tempat Vidya dan Dodi tinggal, deru mesin kendaraan tetangga satu persatu mengisi keheningan. Vidya duduk di ruang makan dengan secangkir kopi hitam yang mulai dingin. Ia mengenakan setelan kerja seperti biasa, blazer abu-abu dan celana lurus warna krem muda. Matanya menatap layar ponsel yang tidak berhenti menampilkan notifikasi rapat pagi. Tapi pikirannya tak sepenuhnya ada di kantor. Ia masih menunggu sikap Dodi. Sudah 2 hari berlalu sejak ultimatum ia berikan. Tidak ada kata maaf, tidak ada pernyataan memilih, hanya keheningan yang menyisakan jarak di rumah yang dulunya penuh canda. Dodi bahkan tidur di kamar tamu. Dan anehnya, Vidya tidak merasa kehilangan. Yang ia rasakan justru kejernihan, seperti kabut yang perlahan menghilang dari pandangannya. Dodi muncul dari koridor kamar dengan raut lelah. Kemeja biru langitnya sudah tersetrika rapi, rambutnya tersisir, tapi matanya sembab. Ia tidak langsung menyapa, hanya duduk di seberang meja dan menyeduh teh celup yang disiapkan pembantu rumah tangga. Vidya tetap diam, membiarkan waktu berbicara. "Aku belum sempat bicara ke Dina." Dodi akhirnya bersuara pelan. "Kalau aku tiba-tiba pecat dia, akan jadi pertanyaan di tim." Vidya mengangkat alis, tidak karena terkejut, tapi karena ingin menguji kesabaran dirinya sendiri. "Bukan pecat," katanya tenang. "Suruh dia ajukan resign, supaya tidak mencolok. Dan kamu, pindah divisi, atau minta cuti panjang. Terserah, tapi kalian tidak lagi berada di ruang yang sama." Dodi menunduk, tangan kirinya menggenggam gelas teh. Aku memang salah, tapi itu semua." Vidya berdiri sebelum kalimat itu selesai. Ia tidak ingin mendengar alasan. Tidak ingin ada pembenaran yang hanya akan membuat luka itu terasa lebih dalam. "Ini bukan soal salah atau tidak," katanya sambil menyandang tas kerja. "Ini soal tanggung jawab. Dan pilihanmu akan menentukan apakah kamu masih pantas disebut pemimpin dalam rumah tangga ini." Ia melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Suara sepatu hak tingginya menghantam lantai marmer rumah seperti ketukan palu hakim yang memutuskan nasib. Di kantor, semua berjalan seperti biasa, kecuali ada perubahan di ruang rapat manajemen siang itu. Vidya meminta agar seluruh divisi menyusun laporan langsung ke kantor pusat, melewati supervisi dari Dodi. Keputusan itu mendadak, tapi berdasar. Ia tak ingin membiarkan struktur yang ada dimanfaatkan untuk permainan tersembunyi. Tidak kali ini.
Beberapa rekan manajemen senior bertanya, tentu saja. Tapi Vidya memberikan alasan profesional. Perampingan alur pelaporan untuk efisiensi. Tak seorang pun berani mempersoalkannya terlalu jauh. Posisi Vidya sebagai pemegang saham mayoritas sekaligus CEO membuatnya nyaris tak tersentuh di struktur internal. Sementara itu, di lantai berbeda, Dina mulai gelisah. Beberapa staf mulai bersikap dingin, seolah-olah mereka tahu sesuatu tapi tak ingin membicarakannya secara terbuka. Suara-suara lirih di belakang punggungnya semakin sering terdengar. Ia merasakannya saat masuk pantry, saat membuka email yang lebih sepi dari biasanya, saat Dodi tiba-tiba menghindarinya dalam rapat kecil. Sore hari, Dina memberanikan diri menemui Dodi. Mereka berbicara di ruang meeting kecil, dengan tirai ditutup dan lampu redup. "Kamu belum bilang apa-apa soal kita," ucap Dina, setengah mendesak. "Aku bingung harus bersikap seperti apa. Orang-orang mulai aneh." Dodi tidak langsung menjawab. Ia menatap meja, lalu menatap dinding, lalu kembali menunduk. "Vidya tahu," katanya pelan. "Dia tahu semuanya." Wajah Dina langsung pucat. Ia menggigit bibirnya. Suaranya tercekat. "Kita harus apa sekarang?" Dodi menghela napas berat. "Kamu harus resign." Dina menggeleng cepat. "Apa? Jadi selesai begitu saja?" "Kalau kamu tidak resign, dia akan lakukan sesuatu yang jauh lebih besar. Dia tidak main-main, Din. Aku kenal dia." Dina berdiri, wajahnya merah, campuran amarah dan kepanikan. "Kamu janji tidak akan tinggalkan aku," katanya gemetar. "Aku ikut kamu bukan karena main-main. Aku korbankan semuanya." Dodi tak menjawab. Ia hanya diam, tak sanggup menatap mata perempuan itu lebih lama. Dina keluar dari ruangan dengan langkah tergesa. Tangisnya tertahan, tapi matanya tak bisa lagi menahan genangan yang menggantung terlalu lama. Keesokan paginya, sebuah surat pengunduran diri tiba di meja HRD, ditandatangani Dina dengan tulisan tangan yang tidak stabil. Isinya singkat, tanpa banyak alasan. Hanya menyebut alasan pribadi dan permintaan agar prosesnya dipercepat. Saat surat itu sampai di meja Vidya, ia hanya membaca satu kali. Kemudian ia lipat dan masukkan ke map tanpa ekspresi. Ia tidak ingin terlihat menang, karena ini bukan pertandingan. Ini tentang harga diri, tentang luka yang harus dijaga agar tak semakin membusuk. Hari berganti, suasana kantor perlahan kembali stabil. Tapi Vidya tahu, badai sebenarnya belum sepenuhnya berlalu. Ia belum memutuskan apa yang akan ia lakukan terhadap Dodi. Perceraian? Pisah rumah? Atau tetap bersama tapi dengan pagar tebal kepercayaan yang sudah runtuh? Sore itu, Vidya pulang lebih awal. Rumah sepi. Dodi tidak ada. Ia berjalan menuju ruang tamu, lalu ke dapur, lalu ke kamar. Semuanya tertata rapi. Di atas meja rias, ada sebuah amplop putih dengan tulisan tangan Dodi. "Aku akan pergi sementara. Bukan karena ingin lari, tapi karena ingin kamu bisa bernapas tanpa bayanganku. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku sudah menghancurkan sesuatu yang tak bisa diperbaiki begitu saja. Tapi aku ingin membuktikan bahwa aku tidak akan lari dari tanggung jawab. Aku akan kembalikan kepercayaan itu, pelan-pelan, meski kamu tak pernah lagi percaya padaku." Vidya meletakkan amplop itu kembali, lalu duduk di ujung ranjang. Rumah terasa lebih luas, tapi bukan karena nyaman. Lebih karena kosong. Ia tahu, keputusan besar masih harus dibuat. Tapi tidak hari itu. Hari itu ia memilih untuk diam, menenangkan diri, dan menyusun ulang fondasi yang selama ini hanya tampak kuat dari luar. Hujan deras mengguyur kota tanpa belas kasihan, menciptakan suara gemuruh di atap rumah yang kosong. Hujan itu seperti mencerminkan isi hati Vidya, penuh tekanan, deras, dan tak bisa dihindari. Sudah 5 hari sejak Dodi meninggalkan rumah tanpa kejelasan kemana dia pergi. Tidak ada kabar. Tidak ada pesan susulan setelah surat di meja rias itu. Vidya tidak mencarinya. Tidak menelepon. Tidak menanyakan pada siapapun.
Ia hanya membiarkan semua berjalan seolah kepergian Dodi adalah sesuatu yang memang harus terjadi. Hari-harinya kini penuh dengan kesunyian. Sepulang kerja, ia akan duduk di meja makan sendirian, menyantap makanan dengan hampa, kadang hanya menyeruput sup tanpa benar-benar merasakan rasanya. Lalu ia akan masuk kamar, mengganti pakaian, dan berbaring menatap langit-langit sambil memikirkan hal-hal yang bahkan tidak bisa ia rangkai menjadi satu kata pun. Sesekali ia membuka ponsel dan melihat kontak Dodi. Tapi jarinya tidak pernah sampai menekan tombol call. Selalu berhenti di layar nama itu. Hanya diam, menatap, lalu mengunci kembali. Hari itu, setelah menutup laptop di kantor, Vidya memutuskan untuk tidak langsung pulang. Ia mengemudi ke tempat yang jarang ia datangi selama ini, sebuah taman kecil di tengah kota yang sering ia lewati sewaktu masih pacaran dengan Dodi dulu. Tempat itu biasa-biasa saja, tak ada yang istimewa, hanya bangku-bangku kayu tua, jalan setapak dari batu bata, dan pepohonan yang memayungi sekeliling. Tapi justru di sanalah dulu mereka sering bercanda, membicarakan masa depan, bahkan pernah berjanji tidak akan saling menyakiti. Ia duduk di salah satu bangku kayu tua itu. Suara daun-daun yang basah tertiup angin menjadi latar, bersama nyanyian burung yang entah mengapa masih ada di tengah cuaca dingin. Dalam diam, ia mengenang tahun-tahun pertama pernikahan mereka. Bagaimana Dodi pernah begitu sabar menemaninya kerja lembur, sesekali mengantar makan malam ke kantor dengan termos kecil berisi nasi hangat dan ayam goreng kesukaannya. Bagaimana Dodi dulu mengelus rambutnya setiap kali ia tertidur karena kelelahan. Semua kenangan itu tidak bisa dihapus begitu saja, tapi juga tidak bisa dijadikan alasan untuk melupakan kesalahan yang sudah terjadi. Pikirannya melayang pada satu pertanyaan. Apakah semua lelaki akan berubah ketika sudah merasa memiliki? Setelah beberapa jam, ia kembali ke rumah. Lorong rumah itu terasa lebih panjang dari biasanya. Sepi, hampa. Tak ada suara televisi. Tak ada suara langkah kaki Dodi. Bahkan pembantu rumah tangga sudah lama pulang karena ia meminta agar rumah tetap sunyi untuk sementara waktu. Di dalam kamar, ia duduk di pinggir ranjang sambil membuka laptop. Layar menyala menampilkan dashboard sistem keuangan perusahaan. Ada satu angka yang mencurigakan. Sebuah transfer dana dalam jumlah tidak lazim, tertulis atas nama The Project, dari divisi operasional. Ia memperbesar tampilan laporan itu. Dana sebesar 500 juta rupiah telah dialirkan ke rekening eksternal yang bukan vendor resmi perusahaan. Ia tidak pernah menyetujui transaksi ini. Jantung Vidya berdetak lebih cepat. Ia membuka folder pengeluaran dan mencocokkannya dengan memo internal. Tanda tangan persetujuan berada di bawah nama Dodi. Ia menelusuri lebih lanjut. Dana tersebut tercatat sebagai bagian dari pengembangan bisnis untuk subproyek yang tidak terdaftar secara resmi di rapat direksi. Ia menutup laptop perlahan. Matanya memerah. Bukan karena marah, tapi karena kecewa yang tak habis-habisnya. Apakah selama ini Dodi sudah mengambil dana perusahaan untuk keperluan lain? Vidya tidak langsung menyimpulkan. Ia tahu emosi tidak boleh memengaruhi keputusan penting. Tapi ia tidak bisa tinggal diam. Malam itu juga ia menghubungi divisi audit internal dan meminta laporan rinci semua pengeluaran dari divisi yang Dodi pimpin selama 6 bulan terakhir. Ia minta agar hasilnya diberikan maksimal 2 hari ke depan, dan dilakukan diam-diam. Keesokan paginya, ia tetap pergi ke kantor seperti biasa. Wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda ada sesuatu yang salah. Ia menyapa staf dengan senyum tipis, menghadiri rapat, dan bahkan memberikan presentasi untuk proyek baru. Tapi dalam pikirannya, semua fokus tertuju pada satu hal. Apakah Dodi selama ini sudah menyalahgunakan kepercayaan tidak hanya sebagai suami, tapi juga sebagai eksekutif di perusahaannya? Sore hari, Vidya menerima email balasan dari divisi audit. Ada 7 transaksi mencurigakan. Total lebih dari 1 miliar rupiah. Tersebar di 5 akun berbeda. Semuanya terjadi di bawah tangan Dodi. Beberapa di antaranya dilabeli dengan istilah samar seperti investasi strategis, pengembangan jaringan vendor, dan testing pasar. Tak satu pun dari itu pernah dibahas di forum resmi. Vidya menghubungi bagian hukum. Ia tidak menunggu.
Jika Dodi berani menyentuh uang perusahaan tanpa izin, maka ini bukan lagi soal rumah tangga. Ini soal pelanggaran serius. Ia meminta semua bukti dikumpulkan. Juga meminta agar akun-akun penerima ditelusuri. Saat malam tiba, ia duduk sendiri di teras rumah. Lampu taman menyala redup, membentuk bayangan panjang di lantai keramik. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma basah dari rumput yang masih menyimpan sisa hujan kemarin. Tiba-tiba ponselnya berdering. Nama Dodi muncul di layar. Vidya menatap nama itu lama. Ia ragu, tapi akhirnya ia tekan tombol hijau. Halo. Suara Dodi terdengar pelan, lelah, penuh rasa bersalah. Aku tahu kau sudah lihat semuanya. Lanjut Dodi sebelum Vidya sempat berkata apa-apa. Vidya diam. Aku sedang di luar kota. Aku butuh waktu. Tapi aku nggak kabur. Aku akan balik. Akan aku jelaskan semuanya. Vidya menahan napas. Kenapa kamu lakukan itu? Suaranya pelan, dingin, tanpa emosi. Aku pikir itu investasi yang bisa menyelamatkan posisi divisi aku. Aku pikir, kalau berhasil, bisa menutupi kerugian bulan lalu. Aku mau perbaiki semua, tapi ternyata malah hancur. Vidya menutup matanya. Ia tahu Dodi mencoba membela diri. Lagi-lagi, kamu ambil uang perusahaan tanpa persetujuan. Itu pelanggaran. Dan kamu tahu risikonya. Ucapnya akhirnya. Aku siap tanggung jawab. Dodi menjawab cepat. Tapi jangan libatkan yang lain. Itu semua keputusanku. Baik. Tapi konsekuensinya juga akan kamu hadapi sendiri. Telepon terputus. Vidya duduk lama dalam diam. Ia tidak menangis. Tidak juga marah. Hanya menyusun ulang serpihan-serpihan terakhir dari hubungan yang tampaknya sudah tidak bisa diselamatkan. Ia tahu, langkah selanjutnya bukan hanya soal hati, tapi soal prinsip. Dan ia sudah terlalu lama membiarkan Dodi berpijak di antara dua dunia. Dunia rumah tangga yang seharusnya sakral, dan dunia bisnis yang seharusnya profesional. Semua harus ada batas. Dan batas itu kini sudah jelas. Lantai kantor itu masih seperti biasanya. Bercahaya putih dari refleksi cahaya lampu LED yang menyinari ubin mengilap. Tidak ada yang berubah dari luar. Tapi di dalam kepala Vidya, semuanya sudah mulai bergerak ke arah yang tak bisa dibendung. Sudah seminggu sejak laporan audit masuk ke tangannya. Dan pagi itu, laporan lanjutan dari bagian hukum telah sampai, menyertakan hasil penelusuran rekening yang menerima dana tidak sah dari divisi Dodi. Vidya membuka map merah itu perlahan. Tangannya tidak bergetar, tapi ada tekanan di dadanya yang semakin tajam. Ia membaca tiap baris dengan saksama. Nama-nama pemilik rekening sudah dicocokkan dengan data sipil, dan satu nama menarik perhatiannya, Anggi Prameswari. Sekretaris Dodi, perempuan yang belakangan ini sering terlihat dekat dengan suaminya. Vidya tidak pernah menyimpan rasa curiga, tapi sekarang semuanya mulai bersatu membentuk satu pola yang tak terbantahkan. Rekening atas nama Anggi menerima dana senilai 200 juta rupiah dalam 3 kali pengiriman, dengan narasi yang bervariasi mulai dari operasional proyek hingga biaya implementasi eksternal. Namun Anggi bukan staf proyek, dan tidak berwenang menerima dana apapun. Vidya menutup map itu perlahan. Di depannya, kopi hitam mulai dingin, dan ia bahkan belum menyentuhnya. Ia memanggil kepala HRD, Mira, seorang perempuan parubaya yang telah bekerja bersama Vidya sejak awal perusahaan itu berdiri. Aku minta kamu siapkan surat pemberhentian sementara untuk Dodi dan Anggi, ucap Vidya tanpa ragu. Mira sedikit terkejut, tapi tidak bertanya lebih lanjut. Jangan beritahu siapapun dulu. Hari ini juga, aku ingin kalian pastikan akses mereka ke sistem perusahaan ditangguhkan. Email, sistem internal, semuanya. Lakukan seperti prosedur biasa. Jangan mencolok. Baik, Bu. Jawab Mira singkat. Setelah Mira keluar, Vidya menatap layar laptopnya. Ia membuka folder baru dan mulai menulis memo untuk Dewan Direksi. Memo itu berisi penjelasan tentang keputusan pemberhentian sementara Dodi, disertai lampiran bukti pelanggaran keuangan.
Tidak ada kemarahan dalam tulisannya, hanya profesionalitas dan fakta. Ia tahu keputusannya akan menimbulkan riak besar di dalam perusahaan. Dodi bukan sekadar suami, dia adalah salah satu pilar penting di divisi strategis. Tapi reputasi perusahaan tidak boleh dikorbankan demi mempertahankan wajah keluarga. Pukul 11 siang, Vidya memanggil Anggi ke ruangannya. Perempuan itu masuk dengan langkah cepat seperti biasa. Wajahnya tetap tersenyum manis, tak menunjukkan sedikit pun kegugupan. "Anda memanggil saya, Bu Vidya. Silakan duduk." Anggi duduk, merapikan rok span yang dikenakannya. Vidya menatapnya langsung. "Saya ingin Anda jujur pada saya, Anggi, tentang hubungan Anda dengan Pak Dodi." Senyum Anggi menegang sesaat, tapi ia cepat menguasai diri. "Maksud Ibu? Saya ingin tahu, sejujurnya, apakah Anda memiliki hubungan di luar profesional dengan beliau?" Anggi menunduk sejenak, hening beberapa detik. "Tidak ada yang formal, Bu. Tapi saya tidak akan bohong. Kami memang dekat. Tapi bukan berarti." "Cukup," potong Vidya tenang. "Saya sudah tahu semua. Saya tidak sedang menilai moral pribadi Anda. Saya sedang menegakkan aturan perusahaan. Anda menerima dana perusahaan di rekening pribadi Anda, dan itu tidak bisa dibenarkan." Anggi membuka mulut, mungkin ingin membela diri, tapi tak ada kata yang keluar. Vidya menyodorkan selembar kertas. "Ini surat pemberhentian sementara. Anda bisa membaca sendiri. Jika ada klarifikasi yang ingin Anda sampaikan, berikan secara tertulis dalam 3 hari ke depan. Anda juga dilarang mengakses sistem internal perusahaan selama proses audit lanjutan." Anggi mengambil surat itu dengan tangan gemetar. Matanya berkaca-kaca, tapi Vidya tetap tidak berubah ekspresi. Setelah Anggi keluar, giliran Dodi yang dipanggil. Ia datang terlambat 15 menit. Wajahnya lebih pucat dari biasanya, dan rambutnya terlihat acak-acakan. "Silakan duduk," ujar Vidya. Nada suaranya masih datar. Dodi duduk tanpa banyak kata. "Saya tidak akan ulang apa yang sudah tertulis di laporan. Saya yakin kamu sudah tahu," kata Vidya. Dodi mengangguk pelan. Aku mau jelaskan semua. Tapi bukan di sini. Di sini tempat yang paling tepat. Kita tidak sedang bicara sebagai suami istri. Kita bicara sebagai pimpinan perusahaan dengan seorang karyawan." Dodi menunduk. "Kamu menyalahgunakan wewenang, menyetujui pengeluaran tidak sah, dan mengalirkan dana ke rekening pribadi sekretarismu. Ini bukan hanya soal etika, tapi pelanggaran berat." "Aku nggak pernah niat merugikan perusahaan," jawab Dodi dengan suara pelan. "Aku pikir itu cuma sementara. Aku butuh dana cepat untuk investasi jangka pendek. Aku janji akan kembalikan. Itu bukan keputusan kamu. Dan kamu tahu itu." Vidya mengambil surat dari mejanya. "Mulai hari ini, kamu diberhentikan sementara sampai hasil audit lengkap keluar. Dan sesuai peraturan, kamu juga tidak diizinkan mengakses sistem kerja perusahaan." Dodi tidak mengambil surat itu. Ia menatap Vidya lama. Ada luka di matanya, tapi Vidya sudah mati rasa. "Kamu beneran tega ngelakuin ini?" tanya Dodi dengan suara nyaris berbisik. "Yang tega itu kamu," jawab Vidya datar. "Kamu yang mulai semuanya." Dodi akhirnya berdiri, mengambil surat itu dengan tangan yang nyaris bergetar. Setelah pintu tertutup, Vidya menyandarkan punggungnya ke kursi. Bahunya terasa berat. Keputusan ini tidak mudah, tapi ia harus bertahan. Perusahaan bukan milik pribadi. Ada ratusan orang yang bekerja di bawah struktur yang ia bangun. Dan kesalahan satu orang, bahkan suaminya sendiri, tidak boleh dibiarkan menghancurkan semuanya. Hari itu, rumor mulai menyebar. Beberapa staf mulai bertanya-tanya kenapa Pak Dodi dan Mbak Anggi tidak muncul lagi. Kenapa email mereka tidak bisa diakses. Tapi tidak ada yang tahu pasti. Vidya telah meminta agar tidak ada informasi yang keluar kecuali pernyataan resmi yang akan dibacakan dalam rapat minggu depan. Di rumah, suasana makin hening. Vidya tak lagi menunggu panggilan Dodi. Ia tak mencari kabar.
Ia hanya fokus pada proses hukum dan audit yang sedang berjalan. Setiap malam, ia membaca ulang laporan-laporan keuangan, menyusun kronologi, dan membuat strategi agar nama perusahaan tetap bersih di mata publik dan mitra kerja. 3 hari kemudian, Dodi datang ke rumah. Tidak mengetuk. Ia masih punya kunci. Tapi Vidya tidak menyambut. Ia hanya berdiri di ruang tamu, menunggu pria itu bicara lebih dulu. Aku udah tahu posisiku nggak bisa dibela lagi. Tapi, Vidya, ini semua bukan karena aku pengen hancurin kamu. Ucap Dodi pelan. Vidya diam. Matanya tajam. Tapi tidak ada air mata. Aku kehilangan arah. Aku merasa kamu terlalu kuat. Terlalu sempurna. Dan aku merasa makin kecil tiap hari. Lalu kamu balas dengan berkhianat? Menyelewengkan uang kantor? Mengalirkan dana ke perempuan lain? Aku salah. Tapi bukan karena aku benci kamu. Aku cuma lelah jadi bayanganmu. Vidya menghela napas. Kamu gak pernah jadi bayanganku. Aku butuh kamu sebagai teman, bukan pesaing. Tapi kamu memilih jalan lain. Aku tahu. Dan aku gak minta maaf cuma buat formalitas. Aku akan hadapi semua proses hukum. Tapi kalau bisa, jangan seret Anggi. Itu aku yang nyuruh. Dia cuma ikut. Vidya mendekat selangkah. Dia tahu itu salah. Dan tetap terlibat. Maka dia juga harus bertanggung jawab. Kamu terlalu sering berpikir kamu bisa lindungi semua orang dengan cara menutupi kebenaran. Dodi terdiam. Ia tahu, Vidya tidak akan mengubah keputusan. Setelah Dodi pergi malam itu, Vidya berdiri lama di depan cermin. Ia melihat wajahnya sendiri. Ada gurat lelah, tapi juga ada kekuatan yang tumbuh di balik semua luka. Ia sudah tidak sama seperti dulu. Ia bukan lagi istri yang diam ketika disakiti. Ia bukan lagi pemimpin perusahaan yang ragu-ragu. Kini ia tahu satu hal, keadilan harus ditegakkan, bahkan jika itu berarti menghancurkan orang yang dulu pernah dicintai. Bab 6 Permainan yang tak lagi tersembunyi. Gedung kantor pusat PT Cakrawala Nusantara pagi itu tampak seperti biasanya, dipenuhi langkah-langkah cepat karyawan yang menyusuri lorong dengan wajah sibuk. Namun, di dalam ruang direksi yang dilapisi kaca dan dekorasi minimalis modern, Vidya duduk dengan tangan terlipat di meja kerjanya. Pandangan menatap lurus ke layar laptop, tapi pikirannya jauh dari sana. Sudah hampir 2 minggu sejak Vidya menyuruh asistennya menempatkan CCTV tambahan di area tertentu. Bukan hanya di sekitar ruang kerja Dodi dan Dina, tapi juga di pantry, lorong-lorong menuju ruang rapat kecil, bahkan di area parkir basement yang biasanya luput dari pengawasan. Hari-hari Vidya dilewati dengan ekspresi tenang dan tersenyum seperti biasa. Tapi dalam diam ia sedang memetakan semuanya. Ia membaca pola. Menyusun potongan-potongan seperti menyusun puzzle yang awalnya tampak tak mungkin dipahami. Jadwal lembur Dodi, laporan absensi yang tidak sinkron, rapat fiktif yang tiba-tiba diadakan pada jam-jam aneh, hingga rekaman singkat dari CCTV yang memperlihatkan Dina masuk ke ruangan Dodi tanpa membawa dokumen apapun, lalu keluar 30 menit kemudian dengan riasan wajah yang sudah tidak serapi sebelumnya. Pada hari Rabu pagi, Vidya memanggil kepala HRD ke ruangannya. Wajah laki-laki itu tegang ketika menerima dokumen laporan kedisiplinan yang dimodifikasi oleh Vidya sendiri berdasarkan hasil observasi diam-diamnya. Ia tidak berkata banyak, hanya menyodorkan bukti lalu meminta evaluasi menyeluruh terhadap divisi Dodi dan sekretariat. Jangan langsung tindak. Saya hanya ingin semuanya terdokumentasi dulu. Setiap perubahan sikap, setiap kelalaian kecil, semua dicatat, kata Vidya sambil menutup map berisi laporan. Kepala HRD itu mengangguk, tak berani bertanya lebih jauh. Nama Dodi, meskipun menjabat sebagai salah satu direktur operasional, tetap berada di bawah struktur Vidya sebagai CEO. Dan kini, dengan nada tenang seperti itu, Vidya tampak tidak sedang meminta, melainkan memerintah. Sementara itu, Dodi mulai menyadari hal-hal kecil yang berubah. Vidya yang biasanya menyapanya dengan pelukan ringan setiap pagi kini hanya melempar senyum sekilas dan berlalu. Makan siang yang biasanya mereka nikmati bersama, bahkan ketika sibuk, berubah menjadi Vidya makan sendiri di ruangannya dengan pintu tertutup.
Dina juga tampak lebih hati-hati. Ia tak lagi sering keluar masuk ruangan Dodi seperti dulu. Komunikasi mereka lebih banyak dilakukan lewat chat dan panggilan singkat. Bahkan saat bertemu di lorong, keduanya hanya saling melirik cepat lalu berlalu. Tidak seperti sebelumnya yang tampak akrab bahkan di hadapan karyawan lain. Namun, kebiasaan yang sudah tertanam lama ternyata tak mudah diubah. Dan itulah yang membuat mereka lengah. Jumat malam, sekitar pukul 8, ketika mayoritas karyawan sudah pulang dan gedung kantor mulai senyap, Dina terlihat memasuki lantai 7 melalui lift khusus. Tidak ada berkas di tangannya. Tidak juga membawa tas kerja. Hanya dompet kecil dan ponsel di tangan. Sepatunya berhak tinggi, tapi langkahnya ringan dan cepat. Dodi sudah menunggu di dalam. Ruangannya gelap. Hanya lampu meja yang menyala temaram. Pintu dikunci dari dalam. Mereka tak tahu bahwa 2 lantai di atas, Vidya masih berada di ruangannya. Ia tak sendirian. Seorang teknisi IT sedang duduk di sampingnya, menunjukkan tampilan layar penuh dari kamera tersembunyi yang dipasang beberapa hari sebelumnya. Gambar video itu menampilkan suara jernih, gerak tubuh jelas, dan yang terpenting, tidak bisa disangkal. Vidya hanya menonton dengan rahang mengeras. Ia tidak menangis, tidak mengumpat, hanya menatap dengan mata dingin seperti batu. Saat video menunjukkan Dodi menyentuh bahu Dina dan bibir mereka akhirnya bertemu, teknisi di sampingnya buru-buru menoleh, seolah merasa tidak pantas menonton itu di hadapan CEO-nya sendiri. Salin semua footage mulai dari pukul 7 malam tadi. Masukkan kedua flash disk, 1 cadangan di server, dan jangan bilang ke siapa-siapa, kata Vidya datar. Teknisi itu mengangguk cepat. Besoknya, Vidya bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Ia bahkan pulang lebih dulu dan membiarkan Dodi pulang larut malam. Saat mereka sarapan bersama pagi itu, Vidya mengajak bicara soal rencana bisnis ekspansi keluar kota. Dodi tampak lega, mengira badai sudah reda, atau mungkin tak pernah datang. Dina juga mulai berani bersikap normal kembali, menyapa Vidya dengan senyum kecil seperti biasa, seolah semua itu hanya permainan petak umpet yang tak berujung. Sampai hari Senin pagi datang. Di aula rapat besar, semua jajaran direksi dan manajer dikumpulkan untuk presentasi laporan triwulan yang biasanya dipimpin langsung oleh Vidya. Tapi kali ini, Vidya memberikan waktu 15 menit pertama kepada Departemen HRD. Kepala HRD naik ke podium. Wajahnya tegang. Ia membawa berkas besar dan memulai dengan nada resmi. Selama 2 minggu terakhir, atas instruksi CEO, kami melakukan evaluasi mendalam terhadap kinerja dan etika profesional seluruh divisi. Beberapa manajer mulai berbisik-bisik. Vidya hanya duduk di kursinya. Kedua tangan disilangkan di dada. Ia tidak menyela. Tidak satupun kata dikeluarkan. Kepala HRD melanjutkan. Kali ini dengan suara yang lebih pelan tapi tegas. Kami menemukan sejumlah pelanggaran berat terhadap peraturan internal, khususnya terkait penyalahgunaan jabatan, hubungan tidak profesional antara atasan dan bawahan, serta manipulasi jadwal kerja. Ruangan mendadak sunyi. Beberapa mata melirik ke arah Dodi dan Dina yang duduk di barisan kiri. Dodi menegakkan punggungnya. Dina mulai menggigit bibir. Vidya berdiri perlahan. Ia berjalan ke depan ruangan, mengambil alih podium dengan langkah ringan tapi mengintimidasi. Di tangannya ada flash disk kecil yang ia colokkan ke laptop. Dalam hitungan detik, layar besar di belakangnya menampilkan rekaman CCTV yang diambil pada Jumat malam. Seluruh ruangan tercekat. Tidak ada suara. Tidak ada penjelasan. Hanya tayangan yang perlahan berjalan selama 2 menit pertama, cukup untuk membuat beberapa manajer wanita memalingkan wajah, dan laki-laki saling bertukar pandang penuh ketegangan. Setelah video berhenti, Vidya mematikan proyektor, lalu menatap ke arah semua orang. Saya tidak akan mempermalukan siapapun lebih dari ini. Tapi saya tidak akan membiarkan perusahaan yang saya bangun dengan kerja keras dihancurkan oleh kelalaian dan pengkhianatan. Dina mulai menitikkan air mata. Dodi tampak seperti kehilangan kata-kata. Matanya mencari arah kemana bisa keluar dari situasi itu. Tapi ruangan terasa mengurung seperti penjara. Mulai hari ini, lanjut Vidya, saudara Dodi saya nonaktifkan dari jabatannya.
Dengan proses PHK yang akan diselesaikan dalam 7 hari kerja, Dina, sebagai pihak yang terlibat langsung, akan menerima sanksi pemutusan hubungan kerja secara tidak hormat. Surat resmi akan diserahkan siang ini. Seorang staf berdiri di belakang dan menyerahkan 2 amplop putih kepada Vidya, yang kemudian diletakkan di meja tanpa ditatap. Pertemuan selesai. Silakan kembali ke unit masing-masing. Ruangan langsung bergerak, tapi tanpa suara. Semua karyawan seperti berjalan dengan bayangan di punggung mereka. Dodi tidak bicara apa-apa ketika berjalan keluar dari ruang rapat. Dina mengekor di belakangnya. Wajahnya memerah dan bengkak. Vidya tidak menoleh sedikit pun. Ia kembali ke ruangannya dan menutup pintu rapat. Beberapa menit kemudian, dari balik kaca, bisa terlihat tubuhnya membungkuk, melepaskan heels, lalu menyalakan diffuser di meja kerja. Udara dipenuhi aroma lavender. Untuk pertama kalinya sejak berminggu-minggu, ruangan itu terasa lebih ringan. Tapi permainan belum selesai. Pagi itu berbeda dari biasanya. Meski langit tampak cerah dan angin musim kemarau meniupkan hawa kering yang khas, suasana hati Vidya benar-benar jauh dari kata ringan. Ia duduk di kursi panjang di lobi sebuah kantor hukum ternama yang selama ini menjadi mitra perusahaan. Tetapi kali ini ia datang sebagai klien pribadi. Di sampingnya, sebuah map coklat berisi dokumen setebal 200 halaman lebih menempel erat di lengannya. Berisi bukti-bukti digital, transkrip percakapan, serta surat kuasa yang sudah ditandatangani kemarin malam. Ruang konsultasi berada di lantai 4. Vidya mengenal betul siapa yang akan menanganinya. Bu Retno, seorang pengacara wanita senior yang dikenal cerdas, tegas, dan tidak pernah kalah dalam kasus perceraian yang ia pegang, apalagi jika kasus itu melibatkan harta bersama dan sengketa moral. Saat akhirnya dipersilakan masuk, Bu Retno berdiri dari belakang mejanya dan menyambut Vidya dengan jabatan tangan hangat. Kita akan bicarakan secara menyeluruh ya. Vidya, saya sudah pelajari dokumen yang kamu kirim lewat email. Dan saya bisa katakan satu hal, kamu dalam posisi yang sangat kuat. Katanya sambil membuka map dan memeriksa ulang lembaran di dalamnya. Vidya duduk, menyilangkan kaki, dan menatap lurus ke depan. Saya tidak hanya ingin perceraian, ujarnya pelan namun tegas. Saya ingin dia keluar dari hidup saya secara menyeluruh. Saya ingin seluruh aset kami dibagi secara adil, berdasarkan kontribusi nyata. Dan saya ingin anak kami tetap tinggal bersama saya. Bu Retno mengangguk sambil mencoret beberapa poin di catatannya. Kita bisa ajukan gugatan cerai ke pengadilan agama minggu depan. Karena ini bukan perceraian atas dasar perbedaan visi saja, tapi melibatkan perselingkuhan, pengkhianatan, dan pelanggaran kepercayaan. Maka kita bisa memperkuat permohonan hak asuh, serta mempertahankan sebagian besar aset atas nama kamu, jelasnya. Tapi, Bu Retno menatap Vidya lebih dalam. Proses ini akan membuka banyak luka. Akan ada pertarungan di pengadilan. Kamu yakin siap? Vidya menghela napas. Matanya menatap jendela di belakang Bu Retno yang menghadap ke gedung-gedung tinggi kota. Saya sudah disakiti cukup dalam. Kini saatnya saya membalas. Bukan dengan emosi, tapi dengan hukum. Saya tidak akan membiarkan orang seperti dia hidup enak setelah menginjak harga diri saya. Konsultasi itu berlangsung hampir 2 jam. Setelah semuanya disusun rapi, Vidya menandatangani surat kuasa penuh, termasuk kuasa untuk mengelola gugatan harta gonogini dan hak asuh anak. Bu Retno meyakinkan bahwa dengan semua bukti yang Vidya miliki, persidangan akan berpihak padanya. Dodi belum tahu bahwa hari itu namanya telah didaftarkan sebagai pihak tergugat. Dia masih berusaha mempertahankan sisa-sisa pengaruhnya di kantor. Walau praktis sejak diumumkan non-aktif, aksesnya ke berbagai sistem perusahaan telah dicabut. Pada siang harinya, Vidya kembali ke kantor. Ia tidak masuk ruang CEO, melainkan ke divisi keuangan. Di sana, ia memanggil kepala keuangan dan meminta ringkasan seluruh kepemilikan bersama antara dirinya dan Dodi, termasuk investasi, properti, kendaraan, dan tabungan bersama yang selama ini dipegang dalam bentuk deposito. Pisahkan mana yang atas nama saya pribadi, mana yang atas nama bersama. Dan tolong buatkan laporan keuangan detailnya per bulan selama 3 tahun terakhir. Saya butuh semuanya, lengkap dan sah, katanya.
Kepala keuangan sempat bingung, namun akhirnya mengangguk setelah Vidya memberikan penjelasan singkat bahwa ini terkait urusan rumah tangga dan hukum, bukan perusahaan. Sementara itu, Dodi mulai merasa terasing. Beberapa teman kerjanya mulai menjaga jarak. Dina sendiri sudah tidak pernah datang ke kantor sejak menerima surat PHK, dan kabarnya ia pindah ke rumah kerabat di luar kota. Dodi yang selama ini merasa dirinya punya kuasa, mulai merasakan kekosongan yang menakutkan. Puncaknya terjadi hari Jumat sore. Saat ia sedang duduk di kafe kecil dekat rumah mereka, menikmati secangkir kopi yang hambar, ia menerima kiriman berisi 2 lembar dokumen dari kurir. 1 lembar adalah surat gugatan cerai dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Lembar lainnya adalah salinan surat kuasa hukum dari Bu Retno. Dodi tidak langsung membaca. Ia hanya menatap surat itu dengan mata yang perlahan memerah. Seketika semua ambisinya runtuh. Tidak ada kemewahan lagi, tidak ada posisi, dan kini, bahkan rumah tangganya pun nyaris resmi berakhir. Ia pulang ke rumah malam itu, dan menemukan pintu pagar sudah dikunci dengan kunci baru. Di interkom, suara satpam komplek menjelaskan bahwa atas permintaan Bu Vidya, rumah itu hanya bisa diakses olehnya dan anak mereka. Dodi, jika ingin masuk, harus seizin Vidya atau pengacaranya. Ia hanya bisa berdiri terpaku di depan pagar besi tinggi itu, menatap ke dalam, pada rumah megah yang dulunya ia banggakan. Rumah yang sekarang terasa begitu asing. Ponselnya berdering. Sebuah pesan masuk dari nomor yang dikenalnya baik. "Jangan hubungi aku lagi. Urusan kita sekarang milik pengadilan. Temui pengacaraku jika perlu sesuatu. Vidya." Dodi menggertakkan giginya, meremas ponselnya dengan tangan gemetar. Tapi dia tahu, tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Semua permainan diam-diam yang selama ini ia lakukan, kini dibalas secara terang-terangan, dengan strategi yang jauh lebih mematikan. Di sisi lain, Vidya berdiri di balkon lantai 2 rumahnya, menatap lampu-lampu kota dari kejauhan. Angin malam menyapu wajahnya yang tenang, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa tidak takut. Suasana ruang sidang tidak pernah benar-benar hangat bagi siapapun, terlebih bagi pasangan yang dulunya mengucap janji sehidup semati. Kursi-kursi kayu berjajar rapi di belakang, dipenuhi oleh beberapa pengamat, kerabat, serta perwakilan hukum kedua belah pihak. Di tengah ruangan, meja panjang menjadi saksi dari percakapan-percakapan yang dipenuhi nada tegas dan kesaksian yang mengguncang. Vidya datang dengan kepala tegak, mengenakan setelan blazer biru tua yang memberi kesan dingin namun elegan. Di sampingnya, Bu Retno duduk tenang sambil membuka berkas-berkas. Beberapa saksi dari pihak Vidya hadir, termasuk mantan asisten rumah tangga dan supir yang dulu bekerja selama bertahun-tahun dan menyaksikan keretakan perlahan dalam rumah tangga itu. Di seberang ruangan, Dodi tampak lebih kusut dari biasanya. Jasnya yang biasanya rapi kini terlihat seperti hanya digantung di tubuhnya. Wajahnya tirus, dan tatapannya seperti kehilangan arah. Ia tidak membawa pengacara pribadi. Sebaliknya, ia mengandalkan bantuan hukum dari seorang pengacara muda yang disiapkan oleh salah satu koleganya yang masih kasihan padanya. Ketika sidang dimulai, hakim membuka jalannya dengan suara tenang namun berwibawa. Gugatan cerai atas dasar perselingkuhan dan pelanggaran hak sebagai pasangan sah langsung menjadi pokok pembicaraan. Tak butuh waktu lama, semua bukti mulai disampaikan. Video rekaman dari restoran tempat Dodi dan Dina kerap bertemu diam-diam. Transkrip pesan-pesan mesra yang berisi lebih dari sekadar obrolan ringan. Foto-foto perjalanan keduanya di luar kota yang tidak pernah diketahui Vidya sebelumnya. Dodi sempat menyangkal di awal. Tapi ketika rekaman suara dirinya berbicara dengan Dina diputar di depan majelis hakim, ia tidak lagi bisa mengelak. Ia terdiam lama, bahkan tidak menoleh saat saksi-saksi mulai diminta memberikan keterangan. Mantan Art yang dulu dipecat Dodi hanya karena ketahuan mendengar percakapan teleponnya dengan Dina, kini bersaksi di depan hakim dengan wajah lugas. Ia menjelaskan kebiasaan Dodi yang pulang larut, sering menghilang di akhir pekan, serta beberapa kali membawa Dina diam-diam ke rumah saat Vidya sedang berada di luar kota. Supir lama pun tidak kalah blak-blakan. Ia mengungkap bagaimana Dodi sering meminta antar ke hotel-hotel tertentu, memesan kamar hanya untuk beberapa jam,
dan melarang supirnya bercerita ke siapapun. Di ruang sidang itu, Dodi hanya bisa menunduk. Satu demi satu kebohongan yang dulu ia pikir tersembunyi kini terbuka lebar. Tak berhenti di sana, Bu Retno melanjutkan dengan pembahasan harta bersama. Ia membagikan daftar properti yang dibeli selama pernikahan, serta bukti bahwa sebagian besar pembiayaannya berasal dari uang pribadi Vidya maupun keuntungan perusahaan yang dikelola oleh Vidya sendiri. Dengan kata lain, ucap Bu Retno dengan suara yang tenang namun jelas, Pak Dodi tidak berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi rumah tangga. Bahkan beberapa aset dibeli setelah terbukti beliau sudah berselingkuh, sehingga secara moral dan hukum, kami memohon agar aset tersebut tidak dibagi rata. Seketika suasana sidang menegang. Dodi, yang awalnya ingin mempertahankan rumah mewah mereka, tampak goyah. Ia bahkan sempat meminta waktu jeda untuk berbicara dengan pengacaranya. Namun waktu jeda hanya memperpanjang penderitaan. Pengacaranya yang masih baru dan belum cukup pengalaman, tidak bisa banyak membantu ketika Bu Retno mengeluarkan satu demi satu bukti kepemilikan Vidya atas mayoritas aset. Setelah sesi pertama persidangan selesai, hakim menunda putusan ke sidang berikutnya, namun sudah memberikan sinyal kuat bahwa keputusan akan berpihak kepada Vidya jika tidak ada argumen tandingan yang signifikan. Di luar ruang sidang, Dodi mencoba menghampiri Vidya. Namun Bu Retno langsung berdiri di antara keduanya, dengan tegas menghalangi. Jika ingin bicara, silakan ajukan permintaan resmi melalui saya, ucapnya. Dodi menatap Vidya, matanya merah. Aku cuma mau minta maaf. Bukan gini niatku, katanya pelan. Vidya menatap Dodi lama, tanpa emosi. Kau tidak pernah meniatkan untuk membuatku hancur. Tapi setiap langkahmu mengarah ke sana. Sekarang rasakan. Jawabnya datar lalu berjalan menjauh. Hari-hari setelah sidang pertama menjadi semakin berat bagi Dodi. Ia mulai menjual mobil sportnya. Apartemen kecil yang dulu ia sewa untuk Dina kini dikosongkan. Ia bahkan harus meminjam uang dari temannya untuk membayar pengacara. Sementara itu, Vidya kembali ke kantor, kali ini dengan langkah yang jauh lebih ringan. Ia mulai menata ulang struktur keuangan perusahaannya. Ia memastikan semua proyek penting tidak lagi bisa diakses oleh Dodi, dan seluruh staf yang pernah terlibat langsung dengan Dina sudah dievaluasi ulang. Yang membuat Vidya lebih tenang bukan hanya proses hukum yang berpihak padanya, tetapi juga fakta bahwa kepercayaan dirinya pulih. Ia merasa seperti manusia utuh kembali, tidak lagi dikungkung oleh rasa bersalah atau keraguan karena cinta yang buta. Satu malam, di ruang kerja pribadinya di rumah, Vidya membuka laptopnya dan melihat email masuk dari seseorang bernama Dina. Subjek: maaf, isinya hanya satu paragraf pendek. Saya tahu saya tidak berhak bicara, tapi saya minta maaf. Saya pikir dia akan mencintai saya, tapi sekarang saya sadar dia bahkan tidak tahu arti kesetiaan. Saya kehilangan pekerjaan, kehilangan semuanya. Dan saya tahu itu akibat perbuatan saya sendiri. Vidya membaca pelan-pelan, lalu menutup laptopnya. Ia tidak membalas. Ia tidak marah. Bahkan ia tidak merasa puas. Ia hanya merasa selesai. Proses belum usai. Masih ada 1-2 persidangan lanjutan. Tapi hasil akhirnya sudah terlihat jelas. Dodi menatap langit-langit kamar kontrakan sempitnya yang sejak sebulan terakhir menjadi satu-satunya tempat berlindung. Bau apek dari lantai karpet yang tidak pernah benar-benar bersih mulai menjadi bagian dari hidupnya. Tiap malam ia hanya bisa berbaring dengan tatapan kosong, menggenggam ponsel yang hanya berisi panggilan tak terjawab dan pesan yang tidak kunjung dibalas. Ia sudah kehilangan semuanya. Vidya bukan lagi istrinya secara emosional, dan dalam beberapa hari ke depan, ia akan resmi bukan lagi suaminya secara hukum. Sidang terakhir tinggal menunggu waktu, tapi inti keputusannya sudah bisa ditebak. Vidya akan mendapatkan sebagian besar aset, perusahaan tidak lagi atas nama bersama, dan pengaruh Dodi di dunia bisnis runtuh seperti pasir yang dihantam badai. Rekannya di bidang properti tak lagi menanggapi ajakannya bertemu. Ia dianggap beban, bukan aset. Satu-satunya proyek yang dulu ia tangani bersama Vidya, kini sepenuhnya diambil alih oleh tim Vidya. Bahkan rekening pribadinya sudah nyaris kosong setelah digunakan untuk membayar pengacara, hutang pribadi,
serta kebutuhan hidup yang perlahan mencekik. Pagi itu, ia memberanikan diri mendatangi kantor lamanya. Bukan sebagai atasan, bukan pula sebagai pemilik saham. Ia hanya ingin bicara, sekadar mencari celah untuk bisa kembali. Resepsionis yang dulu menyambutnya dengan hormat, kini hanya memberikan tatapan datar. "Maaf, Pak Dodi tidak bisa masuk tanpa janji," ucapnya sopan tapi tegas. "Aku hanya mau bicara sama Vidya. 5 menit saja." Suara Dodi pelan, hampir seperti pengemis yang kehabisan arah. Wanita muda itu membuka interkom, bertanya langsung ke asisten Vidya. Tidak butuh waktu lama. Jawaban yang datang membuat dada Dodi terasa semakin sesak. Ibu Vidya sedang rapat, dan beliau titip pesan. Segala urusan terkait pribadi atau pekerjaan harus disampaikan melalui kuasa hukum. Dodi tidak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri lama, sebelum akhirnya melangkah pergi. Saat keluar dari gedung, beberapa staf lama melihatnya sekilas. Tidak ada sapaan, tidak ada yang menghampiri. Dodi sadar, ia bukan siapa-siapa lagi. Di sisi lain kota, Vidya menikmati kesendiriannya dengan penuh rasa syukur. Ia memang masih menyisakan banyak luka di hatinya, tapi bukan luka yang membuatnya lemah. Luka itu telah berubah menjadi alasan. Alasan untuk lebih kuat, lebih tenang, dan lebih selektif terhadap siapa yang pantas ia beri kepercayaan. Ia mulai menekuni proyek sosial kecil-kecilan yang sejak lama tertunda. Membantu perempuan-perempuan korban KDRT untuk bangkit secara ekonomi, memberikan pelatihan kerja, serta mempertemukan mereka dengan komunitas baru. Ia tidak melakukannya demi citra, tidak juga demi melupakan masa lalu. Ia hanya ingin menjadi bagian dari perubahan, seperti perubahan yang ia alami sendiri. Suatu sore, saat ia menghadiri seminar di sebuah universitas sebagai pembicara tamu, seseorang dari audiens bertanya, "Apa yang membuat ibu tetap kuat setelah semua yang terjadi?" Vidya tidak langsung menjawab. Ia menatap mahasiswi itu, lalu berkata pelan, "Karena saya tidak mau dihancurkan 2 kali oleh orang yang sama." Ruangan hening, tapi dalam diam itu, tepuk tangan perlahan terdengar. Kalimat sederhana itu menusuk, sekaligus menjadi pelajaran bagi banyak yang hadir hari itu. Setelah seminar usai, salah satu dosen menghampirinya dan menawarkan kerjasama dengan lembaga pemberdayaan perempuan di kampus tersebut. Vidya menyambut dengan tangan terbuka. Ia merasa masa depannya bukan hanya soal bisnis lagi, tapi juga tentang memberikan arti baru pada setiap luka. Dodi, di minggu yang sama, mulai merasakan tekanan yang lebih berat. Ia menerima surat tagihan dari bank, kartu kredit yang menumpuk, pajak kendaraan yang tertunda, dan utang-utang kecil dari relasi yang dulu dianggap remeh, kini mengejar tanpa ampun. Ia mencoba melamar pekerjaan. Dengan latar belakang bisnis dan pengalaman di lapangan, ia pikir itu mudah. Tapi setiap kali wawancara, ia harus menjawab pertanyaan yang selalu muncul. "Anda pernah menjadi co-founder PT Galaswara, bukan? Kenapa sekarang keluar?" Dodi mencoba menjelaskan dengan versi yang ia anggap aman, tapi gosip di dunia profesional menyebar lebih cepat dari yang ia kira. Fakta bahwa ia dipecat dari perusahaannya sendiri karena skandal personal membuat banyak hire ragu untuk menerimanya. Bukan karena kurang kemampuan, tapi karena reputasi buruk lebih sulit dibersihkan daripada tinta di atas kertas. Sementara itu, Dina pun tak lebih baik. Ia kehilangan pekerjaan setelah kasusnya dengan Dodi menyebar luas. Teman-teman sesama sekretaris menjauhinya. Dunia kecil yang dulu ia bangun di antara meeting, pesan kopi, dan senyuman pura-pura kini hanya tinggal cerita. Ia mencoba menghubungi Dodi, berharap bisa bersatu dalam kepahitan, tapi Dodi hanya membalas dingin. "Aku juga susah sekarang, Din. Aku bahkan gak tahu bisa makan besok atau enggak." Ironis, hubungan yang dulu dimulai dari tipu daya, berakhir dengan saling menyalahkan dan saling meninggalkan. Di titik itu, Dodi mulai benar-benar merasa sepi. Malam-malamnya diisi dengan duduk diam di beranda kontrakan, menatap jalanan yang sunyi. Ia tidak punya siapa-siapa untuk mendengarkan keluh kesahnya. Orang tuanya kecewa, adiknya enggan terlibat, dan teman-teman bisnis menutup pintu rapat-rapat.
Ia sempat menulis pesan panjang untuk Vidya. Isinya campur aduk antara penyesalan, harapan, dan sisa-sisa rasa cinta. Tapi sebelum sempat dikirim, ia menghapusnya. Entah karena malu, atau karena sadar, tak ada lagi kata yang bisa memperbaiki semuanya. Beberapa hari kemudian, ia menerima surat resmi dari pengadilan. Keputusan akhir telah ditetapkan. Perceraian disahkan. Aset dibagi sesuai tuntutan Vidya. Dodi resmi kehilangan kepemilikan di perusahaan. Ia juga diwajibkan membayar biaya ganti rugi atas pelanggaran kontrak perkawinan dan pencemaran nama baik perusahaan. Jumlahnya besar. Terlalu besar bagi orang yang sudah kehilangan hampir semua. Vidya duduk di teras rumah barunya. Rumah kecil namun penuh ketenangan. Ia memilih pindah dari rumah lama, bukan karena trauma, tapi karena ingin awal yang benar-benar baru. Ia menyesap teh hangatnya perlahan, sambil menatap langit sore. Wajahnya tenang, tak ada kebencian di sana. Ia sudah melepaskan semua beban. Dodi mungkin berharap waktu bisa diputar kembali. Tapi Vidya tahu, waktu tidak bisa mundur, dan itu yang membuatnya belajar menghargai langkah ke depan. Hidup belum selesai, dan kisah ini masih panjang. Tapi satu hal yang pasti, dari reruntuhan kepercayaan, Vidya membangun pondasi yang lebih kokoh. Tidak lagi dengan cinta yang buta, tapi dengan kejelasan arah dan tujuan. Hujan turun sejak pagi, menyiram halaman rumah kecil yang kini menjadi tempat tinggal Vidya. Suara rintiknya seperti musik alami yang tak pernah membosankan. Vidya duduk di ruang tamu, menatap jendela yang buram oleh embun. Di tangannya ada buku catatan kecil yang biasa ia pakai untuk menuliskan gagasan sosial dan bisnis yang bermunculan sewaktu-waktu. Pagi itu ia hendak menghadiri rapat bersama tim yayasan yang baru ia bentuk. Fokus mereka, mendampingi perempuan yang mengalami keterpurukan akibat perlakuan buruk pasangan. Tapi baru saja ia hendak berangkat, ponselnya berdering. Nama yang muncul di layar membuat jantungnya berhenti sejenak. Bukan karena rindu, tapi karena ia tidak menyangka orang itu masih menyimpan nomor barunya. Dodi. Ia menatap nama itu lama, lalu meletakkan ponsel kembali ke meja. Tidak dijawab, tapi belum sampai 5 menit. Pesan singkat masuk. Aku cuma minta waktu 5 menit. Di mana saja. Aku janji gak akan ganggu lagi setelah ini. Vidya menutup mata, menarik napas panjang. Ia bukan tidak penasaran, tapi ia sudah lama belajar bahwa rasa penasaran tidak selalu harus dipuaskan. Namun sore harinya, setelah rapat selesai, ia memutuskan mengirim balasan. Singkat saja, besok pukul 3, di taman belakang perpustakaan kota. 5 menit. Taman kota di belakang perpustakaan dipenuhi suara burung dan langkah kaki anak-anak sekolah yang bermain kejar-kejaran. Angin sepel-sepel membuat daun kering menari di sepanjang jalan setapak. Vidya datang 10 menit lebih awal. Duduk di bangku kayu yang menghadap ke kolam kecil. Ia mengenakan blus biru muda dan celana panjang kain abu-abu. Sederhana, namun rapi. Ia tidak ingin terlihat sedang berusaha mengesankan siapapun. 10 menit kemudian, Dodi datang. Rambutnya lebih tipis dari terakhir kali Vidya melihatnya. Tubuhnya lebih kurus. Wajahnya tampak lebih tua. Ia mengenakan kemeja putih yang warnanya sudah mulai pudar, dan celana bahan yang tidak pas ukuran. Ia menghampiri perlahan, lalu duduk satu bangku darinya. Jarak dijaga. Tidak ada senyum. Hanya anggukan kaku. Terima kasih sudah mau datang, kata Dodi akhirnya. Vidya tidak menjawab, hanya menoleh sejenak lalu kembali menatap kolam. Aku tahu, aku gak pantas minta apa-apa. Tapi aku juga tahu, aku salah besar. Dan selama ini, aku pikir semuanya akan baik-baik saja. Ternyata enggak. Masih tak ada balasan dari Vidya. Dodi menunduk, lalu melanjutkan. Aku kehilangan semuanya. Dina pergi. Rekan bisnis menutup pintu. Utang numpuk. Aku udah gak tahu harus kemana. Kau ingin aku kasihan? Suara Vidya akhirnya terdengar. Tenang, tapi dalam. Bukan. Aku cuma ingin minta maaf. Beneran minta maaf. Jawab Dodi.
Vidya menoleh. Tatapannya tajam, tapi bukan marah. Ia hanya ingin melihat apakah yang ia dengar itu jujur atau tidak. Kalau kau benar-benar minta maaf, kau tidak perlu duduk di sini. Kau tinggal jalani hidupmu dengan bertanggung jawab. Maaf itu bukan kata-kata. Itu tindakan, jawab Vidya pelan. Dodi tertunduk. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar kalah. Ia berharap Vidya akan tersentuh. Tapi ia lupa bahwa luka yang terlalu dalam tidak sembuh hanya dengan kalimat menyesal. Aku sudah minta bantuan banyak orang, tapi semua menutup pintu. Suara Dodi pelan, hampir seperti bisikan. Kau datang ke orang yang paling kau sakiti, dan berharap aku jadi penyelamatmu sekarang. Balas Vidya, tajam namun masih dengan suara rendah. Dodi menghela napas. Tidak ada yang bisa ia katakan yang akan mengubah masa lalu. Ia hanya manusia yang tersesat, lalu kehilangan arah. Vidya berdiri, menatapnya terakhir kali. Kau sudah pakai waktumu. 5 menit habis. Dodi tidak menahan. Ia tahu memang tidak ada lagi celah. Vidya berjalan pergi tanpa menoleh, dan ia tetap duduk, membiarkan angin membawa aroma kekalahan yang tak bisa dibantah. Malam itu Vidya merenung, bukan karena hatinya goyah, tapi karena ia sadar bahwa kejatuhan Dodi bukan lagi urusannya. Ia sudah selesai dengan bab itu. Kini, ia menjalani hidup baru, bukan sebagai istri dari siapapun, bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang tahu apa yang ia layak dapatkan. Dari situlah langkah Vidya semakin mantap. Ia memperbesar program pelatihan kerja bagi perempuan. Ia mendatangkan mentor-mentor dari berbagai bidang, menjahit, kuliner, administrasi, hingga digital marketing. Semua perempuan yang datang punya cerita, dan Vidya selalu menyimak mereka satu persatu. Satu hari, ia mendengarkan cerita seorang ibu muda bernama Tari. Ditinggal suami, anak 3, tidak punya pekerjaan tetap, tinggal di rumah mertua yang tidak menerima keberadaannya. Ia hampir menyerah. Tapi melihat Vidya berdiri tegak memberi inspirasi, membuatnya berani bangkit. Saya pikir saya tidak akan bisa hidup lagi, Bu. Tapi sekarang, saya mulai belajar bikin kue, dan saya sudah jualan online. Baru 3 pesanan sih. Tapi rasanya, hidup saya mulai kembali. Cerita Tari sambil tersenyum, mata berkaca-kaca. Vidya tidak hanya mengangguk. Ia langsung menanyakan apa yang bisa dibantu. Diberikannya modal kecil untuk membeli oven dan bahan. Juga koneksi untuk membantu pemasaran. Setiap perempuan yang datang ke ruang pelatihan itu membawa luka. Tapi mereka semua ingin sembuh. Dan Vidya, dengan segala bekas lukanya sendiri, menjadi alasan mereka percaya bahwa itu mungkin. Dodi, di sisi lain, akhirnya mendapat pekerjaan sebagai tenaga administrasi di sebuah toko bahan bangunan milik teman SMA-nya. Gaji kecil, beban kerja besar, tapi ia tidak punya pilihan lain. Ia tinggal di kamar kos yang sempit, makan sekali sehari, dan malam-malamnya diisi dengan menatap langit sambil bertanya dalam hati, di titik mana sebenarnya hidupnya mulai salah? Satu sore, ia melewati jalan tempat dulu ia dan Vidya biasa minum kopi sepulang kerja. Kedai itu masih berdiri, tapi ia tidak berani masuk. Takut pada kenangan. Takut pada penyesalan. Ia berjalan cepat, seolah bisa meninggalkan semua yang menghantuinya. Dina tidak pernah menghubunginya lagi. Akunnya hilang dari media sosial, seakan tidak pernah ada. Dodi sempat mencari, bertanya, tapi semua teman Dina bungkam. Barangkali ia memang harus menerima bahwa ia hanya tinggal sendirian sekarang. Hidup memberinya pelajaran yang kejam. Tapi itulah harga dari pengkhianatan. Tidak ada yang bisa ia salahkan selain dirinya sendiri. Malam itu, Vidya duduk di kamar. Di hadapannya, ada proposal kerjasama dari sebuah yayasan internasional yang tertarik mendukung program pemberdayaan yang ia rintis. Mereka menawarkan dana hibah dalam jumlah besar, dan membuka akses pelatihan lanjutan ke luar negeri. Ia menatap berkas itu lama, lalu tersenyum. Bukan karena uangnya, tapi karena ini bukti bahwa segala luka dan perjuangan yang ia lewati tidak sia-sia. Ia menutup map itu,
menatap langit dari balik jendela. Di luar sana, masa lalu mungkin masih berkeliaran. Tapi ia tidak takut lagi. Karena ia tahu, masa depan selalu berpihak pada orang-orang yang tidak berhenti berjalan.